mengenal salah satu panca indera, yaitu telinga, dengan Kak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Mbak Vera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panca indera. Panca berarti 5. Indera yaitu suatu alat untuk merasakan atau mengetahui tentang keadaan. Panca 5. Nah, berarti ada 5 alat pada manusia yang bisa digunakan untuk merasakan atau mengetahui. Pertama, kita punya mulut. Mulut atau yang ada pada mulut itu lidah untuk merasakan atau mengindra pengecap sebagai indra pengecap untuk merasakan manis, asin, asam, dan pahit. Yang kedua yaitu hidung. Hidung sebagai indra pembau. Yang ketiga yaitu mata. Mata untuk melihat. Yang keempat yaitu telinga. Telinga ada kanan dan juga kiri. Jika telinga hanya satu, maka telinga kita tidak seimbang. Maka telinga kita ada 2 sebagai alat keseimbangan. Yang kelima yaitu kulit. Kulit kita bisa merasakan sentuhan, bisa merasakan kasar atau halus, bisa merasakan panas atau dingin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas panca indera. Dari 5 indera itu tadi semuanya adalah ciptaan Allah. Salah satu panca indera yang akan kita pelajari pada hari ini adalah indera pendengar atau disebut dengan telinga. Manusia memiliki 2 pasang telinga. Mengapa memiliki 2 pasang telinga? Kenapa sih kok enggak cuma 1? Karena jika cuma 1 itu tidak bisa menjaga keseimbangan. Makanya manusia memiliki 2 pasang telinga. Digunakan untuk keseimbangan. Nah, indera pendengaran atau disebut dengan telinga itu dapat merespon suara atau bunyi. Telinga manusia itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu berfungsi untuk mengumpulkan getaran yang nantinya akan diteruskan ke dalam telinga bagian tengah, kemudian telinga bagian dalam. Yang kedua itu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu terdapat rumah siput. Pada rumah siput akan mengumpulkan getaran atau disebut dengan rumah siput tadi disebut akan mengumpulkan getaran dan akan menyeimbangkan tekanan udara, kemudian diteruskan di telinga bagian dalam yang disebut reseptor pendengaran sehingga kita dapat mendengarkan. Ada 4 penyakit yang sering terjadi pada telinga kita, pada telinga manusia. Yang pertama yaitu penumpukan kotoran pada telinga. Penumpukan kotoran pada telinga apabila tidak segera dibersihkan atau sulit untuk dibersihkan itu akan mengering di dalam telinga sehingga akan menyebabkan sakit di dalam, juga kita akan kesulitan untuk mendengar.
Nah, biasanya kotoran pada telinga itu jika sudah kering di dalam itu akan keluar dengan sendirinya. Namun terkadang ada juga kotoran yang mengering namun tidak mau keluar dan justru malah menyumbat sehingga telinganya sakit. Kebiasaan membersihkan telinga itu biasanya menggunakan cotton bud itu malah akan mendorong kotoran akan lebih masuk ke dalam sehingga sulit untuk dikeluarkan dan bisa menyumbat telinga kita. Yang kedua yaitu penyakit otitis eksterna. Penyakit otitis eksterna itu terjadi karena telinga kita kemasukan cairan. Mungkin bisa terjadi kemasukan cairan karena kita keramas, kemudian airnya masuk ke dalam, susah keluar. Nah, disitu nanti biasanya akan terjadi suara Nah, itu termasuk penyakit otitis eksterna. Yang ketiga yaitu penyakit otitis media. Penyakit otitis media yang terjadi pada telinga bagian tengah itu biasanya terjadi akibat kita atau orang dewasa atau anak-anak mengalami flu. Kalau kita flu itu biasanya telinganya juga di bagian tengah akan mengalami sakit. Penyakit itu disebut dengan otitis media. Yang keempat yaitu penyakit tetanius. Penyakit tetanius itu penyakit pada telinga yang terjadi biasanya itu bunyinya. Nah, penyakit itu biasanya dialami oleh orang dewasa atau orang lanjut usia karena adanya orang tua telinganya sudah mulai pendengarannya sudah mulai berkurang sehingga mengalami penyakit tetanius. Untuk menjaga telinga kita agar tetap sehat, maka kita harus rajin membersihkan telinga dengan cotton bud, tapi membersihkannya dengan cara yang lembut. Ditetesi dulu dengan baby oil agar di telinga kita itu nyaman ketika dibersihkan, tidak terasa sakit. Yang kedua itu kita harus melindungi telinga kita dari suara yang terlalu keras. Kita bisa tutup telinga kita. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga telinga kita agar tetap kering. Jangan terlalu sering kemasukan air. Yang keempat yaitu jangan sering-sering menggunakan headset karena headset itu merupakan sarang kuman. Jadi kalau adik-adik mau mendengarkan radio menggunakan HP sebaiknya agak dikeraskan saja volumenya tapi tanpa menggunakan headset. Yang selanjutnya yaitu jika adik-adik atau teman-teman semua sering menggunakan headset, maka seringlah bersihkan headset. Yang selanjutnya yaitu lakukanlah pemeriksaan telinga ke dokter dan mintalah saran kepada dokter bagaimana cara yang benar untuk merawat telinga kita. Telinga itu tadi merupakan karunia dari Allah, ciptaan Allah yang dapat digunakan makhluk hidup kita sebagai makhluk Allah, manusia, untuk indera pendengar. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diberikan telinga untuk mendengar. Sekian pembelajaran dari kakak. Kakak akhiri, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.